Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harsa Putra Dianta dengan NRP 5011221112. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja praktik saya dengan judul Peran Post-Weld Heat Treatment pada pengelasan baja paduan tinggi T91 untuk aplikasi boiler tube Final Superheater. Kerja praktik saya sendiri berlokasi di perusahaan PT Lestari Banten Energi, sebuah perusahaan pembangkit listrik tenaga uap dengan daya 1 kali 660 MW. Pertama-tama adalah boiler. Boiler merupakan bejana tertutup yang mengubah air menjadi uap melalui pemanfaatan energi dari pembakaran bahan bakar untuk menggerakkan turbin pada PLTU. Proses pemindahan itu terjadi secara radiasi, konveksi, konduksi dari hasil pembakaran menuju pipa-pipa berisi air hingga mencapai titik didih. Uap jenuh yang terbentuk kemudian dikumpulkan dalam steam drum sebelum masuk ke tahap pemanasan lanjut, di mana nanti akan mengubah uap jenuh ini menjadi uap panas lanjut atau superheated steam. Di mana untuk mengubah superheated steam ini memerlukan temperatur kurang lebih 500 sampai 550 derajat atau 560 derajat Celcius. Oleh karena itu diperlukan material yang tahan dengan temperatur tersebut. Maka dari itu digunakanlah baja paduan tinggi SA213T91, di mana merupakan baja paduan tinggi jenis Smart Sensitive Ferritic yang memang dirancang secara khusus untuk aplikasi pada komponen yang terpapar suhu dan tekanan ekstrim dalam jangka panjang, seperti dalam PLTU. Nah, baja paduan tinggi T91 ini termasuk ke dalam P number 15E, sebuah standar internasional yang mengontrol ketat pada proses pengelasan, terutama pada proses post-weld heat treatment, untuk memastikan integritas struktur mikronya. Nah, struktur mikro dari baja paduan ini merupakan tempered martensite dengan kerapatan dislokasi yang tinggi dan subbutir yang halus. Nah, struktur ini memberikan creep resisten yang sangat tinggi. Berikut merupakan komposisi dari baja paduan T91, di mana didominasi oleh kromium kandungannya sebesar 8-9,5% yang memberikan ketahanan terhadap oksida dan juga korosi uap dengan temperatur tinggi dengan membentuk lapisan pelindung oksida di permukaan material. Terdapat juga molybdenum dengan kandungan kurang lebih 0,85-1,5%. Itu berperan untuk meningkatkan kekuatan tarik pada temperatur tinggi dan memberikan ketahanan terhadap fenomena creep. Terdapat juga vanadium dengan kandungan 0,18% sampai 0,25% yang berfungsi untuk membentuk presipitat halus nitrida tipe MX yang tersebar merata dan berfungsi mengunci pergerakan dislokasi. Tentunya dengan sifat mekanik yang baik, penggunaan baik itu untuk menggunakan temperatur dan tekanan yang ekstrim, ternyata baja T91 memiliki masalah, yaitu sensitif terhadap proses pengelasan. Nah, proses pengelasan ini menyebabkan pemanasan dan pendinginan yang tidak merata pada logam, sehingga heat affected zone dan metal memiliki kekerasan yang tinggi, struktur yang getas, dan juga ketangguhan yang lemah. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya adalah post-weld heat treatment, di mana dalam post-weld heat treatment ini merupakan perlakuan panas yang dilakukan setelah proses pengelasan dengan cara memanaskan material las hingga temperatur tertentu, kemudian ditahan dengan rentang waktu tertentu dan didinginkan secara terkontrol. Nah, tujuan utama dari PWHT tersendiri yaitu menurunkan nilai kekerasan yang ekstrim pada area wet metal dan juga heat affected zone, menyeragamkan struktur mikro sambungan las, meningkatkan ketangguhan pada material. Nah, keberhasilan PWHT ini juga terdapat beberapa faktor penting. Faktor-faktor tersebut sudah diatur dalam standar internasional, yaitu ASME. Dalam ASME ini merupakan tabel PW 39,5 yang terdapat di ASME BPVC Section 1, di mana pada tabel ini diatur holding temperatur dan juga holding time pada post-weld heat treatment, di mana holding temperatur itu harus dijaga stabil dengan rentang temperatur 305 sampai 785 derajat Celcius. Dengan holding time, jika ketebalannya di bawah 125 mm, maka minimal waktunya adalah 30 menit dengan penambahan waktu per jam itu per incinya. Jika ketebalannya di atas 125 mm, maka minimum holding time-nya adalah 5 jam dengan penambahan 15 menit untuk setiap tambahan dengan ketebalan 25 mm atau 1 inci. Nah, selanjutnya adalah ASME Section 8 Division 1, di mana diatur laju pemanasan dan laju pendinginan. Dengan material ketebalan di atas 2 inci, itu laju pemanasan dan laju pendinginannya maksimum tidak boleh di atas 335 derajat Celcius. Dan ini jika temperaturnya masih di atas 425 derajat Celcius. Maka laju pemanasan dan laju pendinginannya maksimum tidak boleh di atas 335 derajat Celcius per jam atau 600 derajat Fahrenheit. Dengan laju minimumnya itu baik pemanasan dan pendinginan itu harus 55 derajat Celcius per jam. Jika temperaturnya sudah di bawah 425 derajat Celcius, maka harus diinginkan menggunakan udara. Berikut merupakan pengujian yang dilakukan SINK, yaitu untuk melihat pengaruh PWHT terhadap mikrostruktur,
di mana di gambar atas B dan C itu dapat dilihat kondisi sebelum PWHT, di mana struktur mikronya itu didominasi oleh untempered martensite dan juga austenite sisa atau retained austenite. Dengan karakteristik mikrostruktur itu tegangan sisanya tinggi, strukturnya tidak homogen, dan akhirnya dilakukan PWHT dengan holding temperatur 750 derajat dengan holding time 3 jam. Akibatnya dapat dilihat di gambar yang bawah itu terjadi homogenisasi mikrostruktur pada heat affected zone dan juga wet metal. Strukturnya didominasi oleh tempered martensite dan juga presipitasinya terbentuk dan terdistribusi merata di heat affected zone maupun wet metal, sehingga karakteristiknya toughness-nya meningkat, kekerasannya menurun. Dapat dilihat juga ini pengujian ketangguhan retak, di mana kondisi aswad itu ketangguhan retak itu sangat amat rendah, bahkan di temperatur ruangan pun hanya sekitar 14 kJ per meter kuadrat. Nah, sehingga setelah dilakukan PWHT, ketangguhan retak meningkat sangat signifikan, bahkan hingga temperatur yang mirip dengan boiler itu 550 derajat Celcius, itu ketangguhan retak masih cukup tinggi di 356 kJ per meter kuadrat. Diagram ini juga menunjukkan kekerasan dari base metal, heat affected zone dan juga wet metal, di mana dapat dilihat di warna hijau dan warna biru itu merupakan hasil kekerasan sebelum dilakukan PWHT, di mana dapat dilihat bahwa kekerasannya itu bisa mendekati 500 atau average 450, 400 sampai mendekati 500 HV, dan itu sangat amat tinggi. Dan setelah dilakukan PWHT di daerah heat affected zone dan juga wet metal itu terjadi penurunan yang signifikan, di mana berkisar di sekitar 200-an sampai 300 mendekati 350 HV, jauh dibandingkan sebelum PWHT. Selanjutnya adalah kawat las R90S B9, di mana kawat las ini merupakan jenis kawat las solid yang memang dirancang secara khusus untuk penyambungan baja martensitik, yaitu baja T91, dan diatur juga di ASME Section 1 bahwa kawat las itu memang harus sesuai dengan logam induknya, harus memiliki komposisi yang mirip, karakteristik mekanik dan kimia juga harus kompatibel dengan logam induknya. Oleh karena itu kawat las R90S B9 digunakan karena komposisinya itu mirip dengan baja T91. Nah, akhirnya dilakukan pengujian pengelasan baja T91 menggunakan kawat las R90S B9 dengan dilakukan PWHT. Hasil metalografinya dapat dilihat bahwa baik di base metal, heat affected zone dan juga wet metal itu didominasi oleh tempered martensite. Dan juga kekerasannya dapat dilihat di garis yang warna oranye itu kekerasannya hanya sekitar di paling tinggi 250 HV, dan itu tidak terlalu keras sampai 400 HV. Bagaimana dengan parameter operasional dan prosedur PWHT di PT Lestari Banten Energi? Nah, untuk pemilihan material dan kawat lasnya dapat dilihat bahwa PT Lestari Banten Energi ini menggunakan kawat las R90S B9. Hal tersebut sudah sesuai dengan ASME Section 1 bahwa kawat las harus menyesuaikan dan kompatibel secara kimia baik pun mekanik dengan logam induknya, yaitu SA213T91. Selanjutnya adalah laju pemanasan dan laju pendinginan, di mana pada standar yang tadi sudah dijelaskan bahwa laju pemanasan jika terdapat di suhu di atas 405 derajat Celcius tidak boleh 335 derajat Celcius per jam bagi dengan ketebalan inci. Nah, laju aktualnya yang diterapkan oleh PT Lestari Banten Energi itu sebesar 150 derajat Celcius per 60 menit. Berarti berada di batas aman, tidak masih di bawah batas maksimal dan juga masih di atas batas minimum, yaitu sebesar 55 derajat Celcius per jam. Selanjutnya adalah parameter PWHT-nya, di mana siklus thermal PWHT menggunakan suhu atau holding temperatur sebesar 750 kurang lebih ya bisa 760 ataupun 740 derajat dengan durasi 60 menit. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan standar yang tadi dijelaskan bahwa holding temperaturnya berada di rentang 705 derajat Celcius hingga 785 derajat Celcius, dengan holding time minimumnya juga sudah di atas standar internasional, yaitu minimum 30. Sehingga kesimpulannya bahwa penerapan PWHT pada pengelasan baja paduan T91 diperlukan dan wajib karena proses pengelasan menghasilkan struktur martensin keras atau untempered martensite dan tegangan sisa tarik tinggi pada daerah wet metal dan juga heat affected zone, sehingga sambungan las beresiko mengalami kegagalan dini apabila dioperasikan pada kondisi temperatur dan tekanan tinggi. Selanjutnya adalah PWHT berperan dalam mengendalikan struktur mikro dan sifat mekanik sambungan las baja T91 melalui proses tempering martensite dan relaksasi tegangan sisa yang menghasilkan struktur tempered martensite lebih stabil dan juga penurunan kekerasan dan tingkat yang aman serta peningkatan ketangguhan material.
Nah, keberhasilan PWHT juga sangat dipengaruhi oleh pemilihan kawat las, penggunaan kawat las R90SB9 yang kompatibel secara metalurgi dengan baja T91 mampu menghasilkan keragaman mikrostruktur dan sifat mekanik antara wet metal dan heat affected zone, sehingga meminimalkan perbedaan kekerasan dan konsentrasi tegangan pada daerah sambungan. Nah, prosedur PWHT yang diterapkan pada PT Lestari Banten Energi juga telah sesuai dengan standar ASME BPVC, baik dari preheat, sisi temperatur penahanan, waktu tahan, maupun laju pemanasan dan pendinginan, sehingga sambungan las memenuhi persyaratan keselamatan dan keandalan untuk operasi boiler pada kondisi temperatur dan tekanan tinggi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.